Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semua ya yang kelas 10. Hari ini kita melanjutkan pembelajarannya lagi. Bagaimana suasananya? Kita mohon sama Allah yang Maha Kuasa ya supaya hari ini kita bisa diberi kesehatan ya, bisa belajar jarak jauh ya. Untuk hari ini kita melanjutkan ke pengertian tentang virus ya, kemudian sifat dan cirinya ya. Jadi sekarang ini harus detail ya belajar tentang virus karena kita lagi jarak jauh ini diakibatkan oleh virus ya. Persiapkan semuanya sambil bukunya dilengkapi ya, kemudian disimak dengan baik pembelajaran ibu hari ini. Ya, anak ibu ya, kita lanjutkan belajar virusnya ya. Ini virus ini sekarang lagi memang jadi masalah bagi kita karena si virus inilah kita sekarang ini terpaksa belajar jarak jauh ya. Virus yang menyebarnya luar biasa ya anak-anak ya. Nah, jadi ibu perlu beritahu sama anak-anak ibu semua ya bahwasanya virus itu bukan makhluk hidup ya. Virus itu di dalam kingdomnya sendiri ya, jadi bukan makhluk hidup ya. Nanti kita melihat nanti karena dia berkembang biak nanti anak-anak ibu semua salah paham ya. Jadi virus bukanlah makhluk hidup ya. Nah, di dalam pembelajaran hari ini ya kita itu berdasarkan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan, yaitu menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus di dalam kehidupan, dalam perannya nanti ya. Jadi kemudian kalau di aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu KD-nya, prakteknya itu melakukan kampanye tentang virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS, COVID-19. AIDS dan COVID-19 ini kan yang sangat-sangat luar biasa sekarang. Jadi kita bisa belajar di rumah dengan mengkampanyekan ya. Kemudian tujuan pembelajarannya untuk tahap ini ada 3. Jadi anak-anak ibu semua bisa menjelaskan itu sejarah penemuan virus. Kemudian dapat menggambarkan struktur virus itu gimana sih sebenarnya, apa yang dimiliki. Kemudian dapat mengidentifikasi ciri-cirinya itu apa sih yang dimiliki oleh si virus ya. Jadi itu kita pelajari dalam pertemuan jarak jauh kita pada hari ini ya. Nah, sekarang ibu menerangkan sama anak-anak semua ya, sebenarnya virus ini bukannya sekarang saja ya. Jadi virus itu sudah ditemukan beberapa saat waktu yang silam ya. Jadi contohnya, ibu contohkan dulu ya. Contohnya virus influenza itu sudah ditemukan pada saat Perang Dunia Kedua ya. Saat tentara Inggris itu berlayar, kemudian satu kapalnya semuanya meninggal semua ya karena virus influenza. Kita suka melalaikan kan virus kena influenza, wah nggak apa-apa, padahal itu. Nah, kenapa itu? Untuk virus ini bisa menyerang itu karena imun tubuh kita lemah ya. Jadi virus itu adalah parasit yang mikroskopik, artinya kecil ya, yang kerjanya adalah menginfeksi sel dari makhluk hidup ya. Jadi menginfeksi, jadi dirusak ya. Jadi virus ini adalah parasit yang bukan makhluk hidup ya, tapi bisa membelah diri. Nah, saat dia membelah diri itu dia merusak ya sel dari makhluk hidup lainnya ya. Jadi virus ini juga bukan sel, jadi non seluler ya, jadi bukannya sel ya, tetapi tadi adalah parasit yang di tubuhnya ada DNA ya, tetapi dia tidak bisa dikatakan dengan sel karena dia tidak ada intinya, jadi tidak bisa dikatakan dengan sel ya. Jadi tidak memiliki struktur sel seperti sel-sel makhluk hidup. Nah, struktur sel itu nanti belajar di kelas 2 ya, di kelas 11.
Itu ada punya mitokondria, punya nukleus, punya membran dan lain-lain, lisosom, ribosom. Jadi itu tidak dimiliki oleh si virus. Hanya dimiliki oleh isi virus itu ada DNA atau RNA saja. Nah, maka dia tidak bisa dikatakan dengan makhluk hidup. Karena kalau makhluk hidup di dalam tubuhnya harus punya DNA, ada RNA. Tetapi kalau virus hanya salah satu, DNA saja atau RNA saja. Nah, makanya itu ya dikatakan makhluk hidup, virus itu tidaklah makhluk hidup ya. Nah, para ahli juga mengatakan ya sebagiannya adalah peralihan antara makhluk hidup dengan benda mati. Ya, kenapa dikatakan makhluk hidup? Diperkirakannya karena dianya bisa membelah diri ya, jadi bisa memperbanyak diri, itu dianggap ya sebagai sama dengan ciri makhluk hidup. Kemudian di dalam tubuhnya ada DNA atau asam deoksiribonukleat acid ya. Jadi, nah itu ada di manusia, tapi ada juga di virus. Cuman kalau di manusia dilengkapi dengan RNA, jadi dia bisa berkembang. Nah, makanya diragukan. Tetapi kenapa dia tidak dikatakan saat ini oleh para ilmuwan? Kenapa tidak dikatakan lagi? Karena si virus ini punya sifat ya, bisa mengkristal ya. Jadi makhluk hidup sebenarnya tidak bisa mengkristal. Nah, jadi si virus bisa mengkristal kalau dia tidak menyebarkan keinangnya lagi, maka dia dalam kondisi mengkristal. Nanti dari struktur tubuhnya nanti kita bisa lihat ya, anak-anak semua ya. Nah, seperti itu. Nah, penemu pertamanya itu ada sebenarnya penemuan pertamanya itu di Indonesia itu terjadi ya, karena di Indonesia ini banyak petani tembakau ya, tembakau ya. Jadi ada di Deli Serdang, ada di Pulau Jawa. Nah, pada saat dahulu itu ya, ini di Jepang ya, Dr. Iwanowski dan Bayerik ini dia menemukan pada pohon tembakau. Ya, jadi petani tembakau itu Indonesia juga keserang ya, tembakau Deli itu dulu hancur habis-habisan ya. Di tembakau itu kelihatan seperti daunnya itu yang kena virus itu, virus tobacco mosaic virus ya, tobacco mosaic virus ya. Nah, itu daun yang segar bugar itu langsung seketika berubah menjadi layu, kayak seperti tersiram air panas ya. Nah, kemudian sudah layu langsung berair. Kemudian pindah ke tanaman lain, pindah ke yang lain dengan secepatnya dia berpindah ya. Akhirnya Iwanowski dan Bayerik itu mencoba mengambil ekstrak dari cairan daun tembakau tadi ya. Kemudian dibawalah ke laboratorium ya. Setelah sampai di laboratorium dicek, ternyata ada benda-benda asing di dalam cairan tersebut. Nah, benda asing yang sangat kecil itu ukurannya, maka itulah yang dikatakan dengan virus yang merusak pohon tembakau. Jadi sebenarnya virus itu tahun 18 itu sudah 1892 itu sudah ditemukan. Nah, sekarang muncul lagi virus yang luar biasa untuk manusia ya. Itu namanya COVID ya, coronavirus yang sangat merusak sistem pernapasan kita ya. Jadi sistem pernapasan kita ya. Jadi sebenarnya ya, virus itu bisa berkembang dan bermodifikasi tubuhnya ya, bermutasi tubuhnya itu karena faktor lingkungan ya. Jadi anak-anak ibu semua, lingkungan itu perlu kita jaga ya. Jadi lingkungan kita tuh perlu kita jaga. Kalau kita lihat semakin hari kan lingkungan kita semakin tidak stabil ya. Jadi tidak oksigen ketersediaan juga tidak ini ya. Kemudian banyaknya pencemaran. Nah, jadi semuanya itu
akibat datangnya akibat dari kita sendiri juga ya. Jadi ini contohnya di pohon tembakau, banyak lagi pohon yang lain. Jadi pertama sekali virus itu ditemukan oleh Ivanovsky dan Bayerik itu adalah pada tanaman tembakau. Nah, kita di Deli Serdang itu terserang juga virus mosaik tadi ya. Diuji coba, cairan itu dipindahkan ke tembakau yang sehat. Nah, akhirnya tembakaunya juga menjadi layu. Nah, maka terbuktilah ada benda asing itu ya. Kemudian ada Lovenforks ya, menemukan virus itu di mulut dan di kaki. Nah, ini pada hewan ya, pinggir-pinggir mulut dan di kaki ya. Ini terjadi pada hewan ya. Kemudian tahun 19 ya. Apa nih 1900 ya. Itu ditemukanlah penyakit kuning ya pada tumbuh-tumbuhan, yellow fever ya, pada tumbuhan padi ya. Ada kalau kita lihat di sini ya, ada penyakit kuning pada kita kan khas kita merica ya atau sahang itu ya. Nah, kita lihat kan penyakit kuning. Kalau mericanya atau sahangnya sudah terserang penyakit kuning atau yellow fever ini ya, itu susah sekali untuk diatasi ya. Kenapa? Karena itu adalah penyebabnya virus. Itulah masalah petani kita ya kan. Karena virus itu sebentar saja dia sudah bisa berkembang biak kemana-mana ya. Kemudian Thor and Hall ya, itu 1917 penemu bakteriofag. Nah, artinya bakteriofag ini adalah virus yang kerjanya merusak bakteri, terutama virus T namanya ya, merusak bakteri Escherichia coli ya yang ada di dalam lambung kita ya, atau di mana-mana atau di tinja dan sebagainya. Jadi kalau virus merusak bakteri namanya bakteriofag ya. Nah, kemudian Stanley yaitu berhasil mengkristalkan virus mosaik tembakau. Jadi artinya virus itu dapat mengkristal. Makanya tidak dikatakan dengan makhluk hidup. Gak ada makhluk hidup yang bisa mengkristal. Nah, anak-anak ibu di rumah ya, lihat ya, ibunya punya vas bunga kristal. Nah, kayak gitu ya, mengkristal ya, kaca ya. Kemudian es mengkristal gitu ya. Nah, bisa nggak kita makhluk hidup mengkristal? Kan nggak bisa kan? Artinya virus bukan makhluk hidup. Nanti kalau ibu tanya ya, kenapa virus dikatakan peralihan? Kadang-kadang dikatakan makhluk hidup, kadang-kadang bukan. Nanti bisa menjelaskan ya kenapa terjadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita pindah ke struktur virus. Coba anak-anak ibu lihat, coba itu ukurannya kan sangat kecil sekali, lebih kecil dari bakteri. Ya, 20 milimikron sampai 300 milimikron. 1 mikron aja 1000 milimikron. Coba bayangkan, bakteri ukurannya mikron ya, bukan milimikron. Ya, jadi kalau kita melihat 50.000 kali di dalam mikroskop. Jadi artinya kita harus pakai mikroskop elektron ya, nggak bisa pakai mikroskop biasa ya. Makanya kita saat ini anak-anak ya, karena COVID-19 ini ukurannya juga sangat kecil, maka kita disuruh pakai masker ya. Ya enggak? Disuruh pakai masker, maskernya yang rapat. Nah, makanya anak-anak ibu tercinta nih, sayang semua, nggak boleh nggak pakai masker, nggak boleh tugil ya. Paham ya? Nggak boleh tugil. Jadi jangan diabaikan virus, karena kan kita belajar virus di biologi ya. Jadi kalau sudah belajar jangan dibantah. Makanya kalau ada protokol COVID itu dipenuhi, diikuti ya, agar kita tidak terserang virus. Sekarang kan selagi masih ada yang terserang, artinya dia masih menyebar. Kan inkubasinya kita lihat 15 hari ya kan. Nah, ini kalau sekarang kita lihat di Bangka Belitung anak-anaknya semua, lihat coba. Setiap saatnya masih ada, artinya kita masih berpeluang untuk bisa terkena virus yang dikenal dengan COVID-19 pada saat sekarang ini ya. Jadi patuhilah, nggak boleh tugil ya. Nah, biar dalam keluarga juga boleh saling mengingatkan. Kalau papanya, mamanya nggak pakai masker, bilang ya papa mama kami kan masih kecil nanti. Nah seperti itu ya. Jadi harus. Makanya ke sekolah aja kita sudah mau sekolah, ada lagi yang COVID, kita dibatalkan lagi. Padahal ibu udah rindu sekali belajar dengan kalian semua ya secara tatap muka.
biar bisa jelas ya, biar bisa karakternya bisa di ini. Nah, untuk saat sekarang akhirnya kita karena virus kadang-kadang silaturahmi juga bisa terputus ya kan, jarak-jarak jauh. Tapi nggak apa-apa, jangan putus silaturahminya. Protokol COVID-nya yang harus kita penuhi ya. Jadi kita harus pakai masker, kan masih bisa kita ngomong kan, masih kita bisa bercanda ya, tapi dengan jarak yang diatur gitu ya, untuk mengurangi. Jadi jangan, anak-anak ibu juga jangan ketakutan berdekatan lah kayak orang idiot kita ya. Jadi sana sini sana, enggak seperti itu. Kalau kita jaga tidak masuk, nah makanya kalau pulang langsung bajunya dicuci dan sebagainya seperti itu ya anak-anak ya. Jangan hatinya untuk putus dengan silaturahmi, wah itu gawat juga. Kita harus sadar aja kalau dari kita lihat kenapa ya virus ini ditaburkan di muka bumi ini ya, jadi seperti ini pasti ada penyebabnya. Nah penyebabnya kan kita harus belajar itu apa ya kira-kira ya. Yang pertama sekali pastilah udaranya yang tidak bersih lagi ya, kan dahulu nggak ada. Ini kan kalau virus COVID-19 ini kan hampir mirip dengan virus SARS dulu ya, SARS itu dulu, tapi bisa tertanggulangi. Nah, kalau sekarang virus itu sudah berubah, bermutasi, jadi perkembangannya sangat cepat gitu ya anak-anak ya. Ukurannya sangat kecil sekali, kalian tidak bisa melihat menyembur dari mulut orang, nggak bisa lihat ya, karena ukurannya adalah 20 milimikron ya, jadi sangat kecil sekali ya. Nah, bakteri aja masih bisa kan kita lihat dengan mikroskop ya biasa. Kalau ini kan harus dengan mikroskop elektron ya. Nah, kemudian bentuknya si virus itu bermacam-macam bentuknya ya. Virus influenza lain, virus demam berdarah lain, virus dengue itu ya. Kemudian virus apa lagi? Hepatitis lain, influenza lain. Terus satu lagi virus cikungunya ya anak-anak ibu ya, itu semuanya adalah virus. Terus virus yang mata ya, virus ya, penyakit mata ya. Nah, itu juga ya. Kemudian virus cacar ya, virus Jenner ya, cacar ya, virus anjing gila. Nah, kalau digigit anjing gila itu dari air liurnya itu ada virusnya juga ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ada yang bentuknya seperti T, tadi itu adalah bakteriofag, itu bentuknya seperti T. Ada yang berbentuk bola. Nah, kayak sekarang ya, itu HIV ya. Kemudian ada yang berbentuk kotak ya, ada yang berupa hablum mengkristal, ada yang jelas, ada yang oval. Nah, ada yang berekor, ada ekornya yang pendek, ada yang seperti kecebong panjang. Jadi bervariasi kalau untuk bentuk virus. Tapi kalau virus T itu adalah termasuk salah satu virus yang bakteriofag ya. Jadi virus yang merusak bakteri gitu ya. Nah, jadi anak-anak ibu semua itu harus dipahami ya. Jadi dipahami masing-masing ya. Nah, sekarang kita pindah ke strukturnya. Apa sih sebenarnya bagian-bagian dari virus itu? Kalau kayak kita punya rambut, punya kepala, punya torak, dada, punya perut, abdomen, punya tungkai dan sebagainya ya, itu namanya struktur. Nah, kalau pada virus, struktur tubuhnya itu bersifat aseluler. Itu artinya tidak. Seluler itu artinya sel, jadi tidak berbentuk sel ya. Jadi makanya nggak makhluk hidup ya. Nah, tubuhnya terdiri dari satu macam saja ya. Asam nukleatnya terdiri dari RNA atau terdiri dari DNA saja. Ingat ya, ibu ulangi ya. Asam nukleat penyusun dari virus terdiri dari satu saja ya, RNA atau DNA saja. Kalau kita manusia punya RNA, punya DNA gitu ya. Nah, kalau strukturnya itu dia punya kepala ya, kepala itu ya. Jadi ada kepalanya, lihat itu di backnya itu ya, ada kepala. Jadi isinya DNA ya. Kemudian ada protein, ada kapsid
ya. Nah, kapsidnya itu penyelubungnya semua ya, penyelubung dari seluruh virusnya itu. Nah, coba kita lihat ya. Kemudian isi tubuhnya terdiri dari DNA ya atau RNA saja ya. Contohnya itu ya virus cacar, virus influenza, virus HIV, virus flu babi ya, H5N1 ya dan lain-lain. Yaitu isi di dalam badannya ya. Kepalanya tadi juga DNA ya. Kemudian ekor ya, ekornya itu sebenarnya itu adalah bagian yang terbawah ya dari virus itu yang menempelkan tubuh pada inangnya ya. Jadi menginfeksi melalui ekornya. Jadi terbalik ya, kita kalau makan pakai mulut, kalau virus makannya pakai ekor gitu ya anak-anak ibu ya. Nah seperti itu ya. Kemudian kita lihat sifat dan ciri dari virusnya itu ya. Sifat dari virus itu yang pertama tidak berupa sel ya. Jadi aseluler ya. Kalau kita multiseluler ya. Kemudian ukurannya sangat kecil sekali ya. Itu anak-anak ibu lihat ya, ukurannya sangat kecil sekali. Hanya memiliki salah satu asam nukleat ya, RNA atau DNA saja. Jadi kalau virus HIV itu kayaknya DNA saja ya. Untuk ini DNA ya, untuk COVID ya. Kemudian ada yang RNA saja. Jadi nanti bisa kita bedakan mana ya virus RNA, mana yang virus DNA ya. Nah, kemudian berbentuk ada oval, ada silindris, kotak ya, berkepala dan seterusnya ya. Kemudian dia memiliki selubung protein ya. Selubung protein itu dikenal dengan istilahnya kapsid. Jadi tubuhnya diselubungi oleh protein gitu ya, maka dia aman itu ya. Di si virus ini tidak bisa berkembang biak secara kosmopolit ya, di udara dia juga bisa berkembang biak, di mana berkembang enggak, tapi harus ada inangnya. Inang itu maksudnya apa? Yang dirusaknya. Nah, kalau COVID-19 inangnya adalah kita. Jadi kitalah yang dirusak oleh si virus itu, sehingga dia berkembang biak lagi kalau sudah merusak kita. Nah, makanya jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Jadi harus berkembang biak pada sel hidup. Jadi di sel mati nggak mau dianya berkembang biak. Itu makanya dia virus itu pertama sekali ibu katakan itu dia adalah parasit murni ya. Artinya parasit murni itu total parasitnya. Ya, kalau bakteri kan nggak semua total. Ada yang menguntungkan kan bakteri untuk buat yogurt dan sebagainya. Nah, kalau ini kan tidak, semuanya adalah merugikan. Coba kalau anak-anak ibu ya bermain-main di halaman, terus ada anjing gila misalnya, terus digigitnya kita coba. Nah, kalian digigit, kemudian panas suhunya, virusnya berkembang biak, keluar air liur kita menetes-netes, terus kena lagi sama ibu atau bapaknya. Semuanya bisa kena virus anjing gila itu ya. Jadi kalau sudah kena, nanti walaupun sekarang sudah ditemukan vaksinnya, itu disuntik ya, boosternya itu disuntik 50-an kali ya. Nah, itu makanya berbahaya sekali virus itu ya. Nah, nanti disuntik dengan vaksinnya ya. Nanti Ibu terangkan dalam pertemuan berikutnya apa sih itu Bu vaksin dan sebagainya ya. Sekarang kita ciri-cirinya aja dulu ya. Nah, kemudian virus itu tidak bisa, dapat membelah diri. Maksudnya itu tidak dapat membelah diri dengan sendirinya ya. Jadi dia harus ada inangnya tadi itu maksudnya ya. Kemudian bisa diendapkan dengan sentrifugal. Sentrifugal itu digoyang-goyang, kemudian bisa diendapkan. Nah, kemudian tidak dapat diendapkan, kemudian bisa dikristalkan. Maksudnya kristal itu dibekukan ya. Jadi seperti itu. Jadi virus bisa membeku. Jadi makanya 100% itu virus itu bukanlah makhluk hidup. Sekali lagi Ibu bilang anak-anak ya, virus itu bukanlah makhluk hidup ya, karena dia bisa mengkristal.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ibu beri tambahan ya sama anak-anak ibu semua. Kalau pada COVID-19 ini ya, kalau kemana-mana virus itu tadi kan bisa mengkristal ya. Jadi kalau dia tidak sampai di inangnya, maka dia mengkristal di udara, ya kan? Mengkristal di benda mati, ya. Nanti suatu saat ketemu dengan inangnya, maka dia aktif kembali atau reaktif kembali, ya. Nah, makanya untuk sementara ini ya, untuk tahap pertemuan pertama ini kita baru belajar tentang sifat dan ciri sejarahnya, tapi ibu pesankan karena dia bisa mengkristal, bisa istirahat, tubuhnya membentuk diselubungi kapsid ya, dan dia mengkristal, maka setiap kita ada keramaian atau ada apa saja, walaupun sudah pakai masker ya, tetap kita cuci tangannya dengan baik ya, atau dengan memakai sanitizer ya, atau dicuci dengan pencuci yang antiseptik untuk mencegahnya. Kenapa? Karena dia bisa bertebaran dan menempel di satu tempat, kemudian dia mengkristal, suatu saat dia bisa aktif kembali. Gitu ya anak-anak ibu semua. Jadi di rumahnya kan kita belajar jarak jauh ya, di rumahnya, di sekitarnya harus dibersihkan. Contohnya saja ya, dari kucing. Kalian memelihara kucing ya, coba deh, mamanya mungkin suka memelihara kucing mungkin ya. Nah, di bulu kucing itu juga ada virusnya. Salah satu virusnya nanti bisa juga menyebabkan kemandulan. Nah, makanya di sekitarnya harus dibersihkan. Atau urin dari tikus. Ya, anak-anak sayang ya semua ya. Kan kita tanpa sengaja tuh tikus ada di mana-mana ya. Kemudian dia urin di tempat kita bolak-balik. Nanti urinnya tuh ada virusnya. Nah, makanya semuanya saat ini peralatan kita yang berhubungan langsung dengan kita itu lebih bagus diberi antiseptik ya. Kemudian tangannya kalau megang-megang di mana-mana sebelum masuk ke mulutnya makanan dan apa itu harus bersihkan terlebih dahulu, dicuci sesuai dengan protokol COVID juga ya. Sebenarnya bukan karena COVID aja kita bersih-bersih seperti ini ya, harus pakai sanitizer, harus di antiseptik udah dari dahulu sebenarnya ya, tetapi baru karena COVID ini kita dibangunkan untuk supaya pola hidupnya bersih dengan syarat tidak boleh memutus silaturahmi ya, gitu anak-anak ibu ya. Untuk pertemuan kita keempat ini kita baru mempelajari tentang sejarahnya ya, belum jenis-jenisnya ya anak-anak ya, sejarah, penemuan, kemudian struktur dan ciri-ciri ya. Untuk kali ini ya ibu cukupkan dulu, jadi nanti disusul dengan tugasnya ya. Anak-anak ibu jangan lupa tugasnya itu, nanti kita tugasnya berupa aplikasi kehidupan kita sehari-hari yang ibu minta. Oke ya. Kalau belum ngerti putar, diulang kembali ya, mudah-mudahan berkali-kali nanti virusnya. Karena pembelajarannya sangat jitu ini ya, harus ibu terangkan karena kita belajar jarak jauh ini karena virus ya. Jadi kalau tidak kita bisa tatap muka, ibu bisa lihat anak-anak cantik semua ya, kemudian bisa ngelihat kalian berkomunikasi dengan ibu ya, kemudian bisa mendengar protesan kalian kalau belajar ya. Sebenarnya kalau tatap muka tuh jauh lebih menyenangkan ya. Karena apa? Karena kita bisa bertanya bebas ya, bisa mendengarkan dengan cepat ya. Kalau nggak setuju boleh protes, ibu paling senang diprotes ya. Nah, seperti itu dengan santun syaratnya ya, dengan santun. Ya, jadi ibu cukupkan dulu sekian ya. Jadi semoga nanti pertemuan keempat ini bisa bermanfaat ya. Jadi nanti kita lanjutkan ke pertemuan kelima ya, tugasnya menyusul. Oke, kalau ibu ada salah-salah mohon dimaafkan. Ambil yang baik-baiknya saja ya anak-anak tercinta.